kerja di mana di radio? Emang masih ada orang yang dengerin radio? Bisa dibilang kalau radio itu kayak sudah sebagian dari diri gue sebenarnya. Radio itu nggak akan pernah mati. Ya. Radio itu pasti akan tetap ada, tapi mungkin tidak sejaya dulu. Yes. Welcome to Kado Talk, everybody. Wow, coba tepuk tangannya 200 juta umat yang ada di tempat ini. Gila, aku bayar mereka semua 20.000 loh masing-masing loh buat sesi ini ya guys. Tapi pastinya welcome to ke episode yang terbaru di sini. Kalau misalnya kalian kemarin ngelihat di episode pertama, aku udah berkenalan dengan Hook Production. Ada Kak Oni dan juga ada Eva Tarigan. Ya, mereka punya acara yang sama dan that's why di episode ini aku senang banget bisa kembali ketemu kalian semua di satu buah acara yang aku dan Hook Production kreasikan kembali, the new beginning pastinya dari Born lagi, Kado Talk. Dan juga hari ini seperti biasa, kalau Kado Talk itu ngomongin semua hal-hal profesi dan juga jiwa-jiwa ataupun orang-orang ya yang punya talent dan juga punya pengalaman luar biasa yang pastinya oke banget buat kalian semuanya nih ya. So that's why untuk episode kali ini aku mengundang kembarannya Chico Jericho guys. Berewokan, gondrong-gondrong gitu, kalau orang kita bilang tuh gonjesai, gondrong Yesus ya kan gitu. Tapi yang pastinya dia ini nggak sembarangan datang ke sini karena sesuai dengan penyaringan babak semifinal, final dan juga kurasi dan juga bayar buat aku, katanya Kado aku muncul dong di Kado Talk, aku bayar 10 juta deh. Nggak usah lo belanjanya di Idos Cafe Nitri Jakarta ya kan. Dan kita sekarang di Idos, nggak usah lama-lama lagi, please welcome everybody, Don Brady. Hai, Sawadika. Aduh, terima kasih loh. Sama-sama Don, thank you so much for coming here. Ya. By the way, aku kenalin dulu ya, aku boleh ya. Jadi Don Brady ini adalah rekan seprofesi aku ya. Dia ini MC juga dan sekarang sudah merambah ke dunia radio. Betul. Ya. Oke, sekarang aku ke Don, silakan boleh kenalin dong ke teman-teman. Tadi kalau Kado bilang rekan seprofesi, yes, kita sama-sama MC tapi tidak sepopuler Kado Show sih sebenarnya. Di bidang MC. Siapa yang nggak kenal Kado Show, ya kan? Dan terima kasih udah diundang Kak. Ini kehormatan buat gue sebenarnya gitu. Karena to be honest, fun fact-nya itu adalah gue mengidolakan Kado Show. Aduh, mampus ya ampun. Iya kan, bukan Peros loh. Iya benar. Aku mulai keringetan loh. Mengidolakan Kado Show gitu loh. Jadi ya pas dihubungin mau nggak jadi bintang tamu episode kedua ya. Episode kedua Kado Talk. Wow. Kenapa enggak gitu loh. Ngobrol santai sama Kado Show. It's an honor. Terima kasih banget loh Don. Yang pastinya juga tadi udah gue bilang sama kalian semuanya bahwa narasumber gue di sini bukan orang-orang yang asal gue datengin. Yang pasti juga semoga siapapun dia nanti sini bakal kasih inspirasi buat kalian semua. So kita ngomongin dengan Don di sini. Makanya Don ya biasanya ya. Oke, Don ini selain sebagai MC juga udah lama nggak ketemu, udah lama era-era juga, udah COVID kemarin, lama banget, long time no see. Tiba-tiba dia punya satu buah cerita tentang dunia radio, ya kan gitu loh. So, boleh cerita sedikit gak sih Don, kira-kira Don dan juga dunia radio nih, kira-kira tuh apa sih yang udah berapa lama kah, dan lo kenapa nyemplung dari MC ke radio gitu loh, kira-kira itu dulu nih. Terima kasih atas pertanyaannya. Jangan sayang ala Indonesia ya. Gue jadi kayak umurnya Sudibyo guys, saya cuma nggak pakai konde gue. Oke, sebenarnya ceritanya panjang, tapi long short story-nya bisa dibilang kalau radio itu kayak sudah sebagian dari diri gue sebenarnya. Setuju. Jadi gue itu dari kota kecil di Sumatera Utara, tepatnya Sibolga, Tapanuli. Jadi selain TV, hiburan gue itu radio. Pasti. Iya, jadi gue nggak harus bilang tahun berapa ya, bisa nebak-nebak sendiri. Jadi gue itu di kota gue itu ada satu radio yang selalu gue dengerin. Benar. Jadi gue dengerin penyiar-penyiarnya, terus gue request lagu gitu. Dari situ gue mulai suka. Nah, begitu kelar sekolah dari Sibolga, gue kuliah ke Medan. Oh, I see. Ya. Lo move lah ke Medan. Move lah ke kota yang lebih besar lagi, gitu kan? Karena di Sibolga itu nggak ada universitas, by the way. Jadi disitulah gue mulai mencari-cari gimana sih pengen jadi penyiar radio. Awalnya gue penyiar radio dulu, bukan MC. Oke. Ya. Jadi gue cari-cari, gue ngelamar kesana kemari, nggak gampang. Pasti. Nggak gampang, ditolak sana sini. Akhirnya ada satu radio yang mau menerima gue. Oke. Wow, udah berapa tahun yang lalu ya, pokoknya
early 2000. Wow. Ya, early 2000 gua harus early 2000 di situ gua keterima. Akhirnya sampai sekarang. Thanks God ya. Thanks God-nya sampai sekarang gue mencintai profesi ini. Gue banyak belajar dari sini. Ya, ini gue sekarang itu masih cerita di Medan. Nanti kita cerita lagi gimana perjuangan gue di Jakarta. Benar. Kalau misalnya juga ngomong soal radio nih ya, karena juga pasti radio itu bisa dibilang adalah satu buah teknologi ya kita bilang gitu ya, yang memang mengabarkan informasi kepada seluruh penjuru di Indonesia inilah, baik di daerah pedalaman maupun di perkotaan. Dan juga kalau kita ngomongin soal radio nih guys ya, di era sekarang ini kan semua serba digital ya dong ya. Dan juga pasti juga gue pernah dengar juga bahwa era radio itu sekarang tuh masa puncaknya itu tidak berkilau, tapi masih ada gitu loh ya kan, karena kemajuan teknologi gitu. Nah, kalau misalnya menurut lo nih ya, sebelum gue tanya tentang pengalaman lo bekerja di radio di Jakarta gitu kan, kalau lo juga sekarang udah mendalami banget nih ya, bisa bilang lo udah kayak hati lo ke radio gitu kan, pasti lo tahu lah badan gue setengah umur gue seperti di radio. Pasti lo sudah tahu lah kayak pasang surutnya dunia radio gitu kan, dan juga kira-kira kapan nih masa kejayanya, dan juga apa sih penyebabnya nih kok bisa tiba-tiba radio tuh nggak hilang ya, cuman memang ada selalu, cuma tidak seperti dulu. Betul. Kira-kira gimana tuh menurut lo? Jadi bukan cuman lo aja nih Kado yang nanyain kayak gitu. Jadi ada satu orang yang nanya ke gue, ketemu gitu, kok jadi mana di radio? Emang masih ada orang yang dengerin radio? Gue juga sering kayak dengerin sih. Emang masih ada orang yang dengerin radio? Ya masih lah. Kalau enggak semua udah pada tutup kali. Pasti. Gitu loh. Tapi yang gue bilang, radio itu nggak akan pernah mati. Radio itu pasti akan tetap ada, tapi mungkin tidak sejaya dulu. Ya, kita gini deh, flashback dulu. Jadi setiap era itu ada tantangannya. Benar. Mulai dari dulu zaman batu, ditulis batu, masuk ke radio, ya kan? Benar. Radio masuk digempur sama TV. TV masuk digempur sama dunia digital, YouTube, Spotify, dan TikTok, sosial media, semua itu digempur gitu loh. Jadi bagaimana lu itu bukan hanya sekedar bertahan, tapi beradaptasi. Ya kan? Mengikuti kemauan pasar. Benar. Itu karena gimana pun ya, sehebat-hebat kita satu buah media, kita tetap harus mengikuti dengan apa yang pasar mau. Betul. Ya kan? Misalnya gini, radio sekarang banyak ke digital. Biar dia tidak ditinggal dengan penggemarnya, walaupun kadang-kadang kita bersaing dengan kayak Spotify, gitu kan, Zoom, gitu kan, yang emang mereka punya channel sendiri. Gitu. Dan satu lagi sebenarnya, orang-orang yang mendengarkan radio itu akan selalu ada. Pasti. Karena gue tidak akan menjelekkan satu platform gitu. Tapi lu akan sangat berbeda mendengarkan Spotify, or Joox, or yang lainnya dengan mendengarkan radio. Benar. Gitu loh. Di radio lu itu sudah dipilihin lagu. Ada tema-temanya. Ada tema-temanya. Kalau di Spotify kan lu harus mikir lagi gitu. Buat playlist gitu. Tapi good gitu loh, lu bisa mendengarkan dengan sesuai dengan mood lo. Tapi kalau di radio lu udah dipilihin, lu dengar penyiar yang memberikan informasi. Nah, apalagi kalau di Jakarta, setiap pagi kita harus jalan ke kantor, macet, ya kan? Kita dengerin informasi. Di situ loh kita saatnya memerlukan radio. Tapi memang bener ya, pasti kayak gue bukan orang-orang yang suka dengar radio di mobil pagi-pagi. Betul. Kan karena kan kerjaan gue juga nggak menuntut gue harus bangun pagi tiap hari. Well, kadang gini, kalau misalnya gue nggak nge-MC nih gitu kan, gue lagi ambil contohnya gue bersih-bersih rumah gue gitu kan. Kalau TV mungkin gue bukannya ninggalin, tapi maksudnya kayak ada waktu tertentu. Ada waktu tertentu nih gitu. Karena jujur ya guys, TV itu gue pakai cuma buat nonton Netflix doang. Ya karena apa ya? Gue lihat film-filmnya bagus-bagus. Tapi kalau radio gini loh, maksudnya gini, itu satu buah barang yang bisa dibilang tuh dari segi alat pun gampang dibawa kemana-mana, dan juga ya lo tinggal dengerin headset juga bisa. Bener, lo tanpa terasa lo kerja pun secara waktu lo tidak terasa lo dengerin penyiarnya ngomong, ngebahas tema, lagu-lagunya juga sehingga sesuai. Misalnya, oh saatnya 90-an di hari ini gitu kan. Betul. Rock day sebelah sini gitu kan. Jadi lo banyak banget channel-channel yang bisa dibilang tuh kayak ngikutin moodnya lo di hari itu, ya kan. That's why makanya gue juga bisa bilang sedikit soal radio gitu. Gue juga tumbuh kembang dengan radio. Karena apa Don? Fun fact-nya adalah karena gini, gue bisa nge-MC, bisa tahu gimana cara nge-MC yang enak, kamu itu sebagian besar dari penyiar radio. Setuju. Ya kan gitu loh. Dan juga pastinya karena mereka tuh apa ya, radio itu kan memang ngomong ya.
Ya, ngomong, dituntut untuk mengatur vocab ya, intonasi. Lu bayangin ya, aduh, kalau nge-MC kan kita ketemu sama orang ya. Kalau di radio lu di studio lu ngomong apa mic? Iya. Sama operator, itu ada operator. Kalau ada operator. Kadang-kadang penyiar radio nggak operator sendiri. Operator sendiri. Lu ngapain ngomong sama mic? Bener. Lu senyum-senyum sendiri sama mic. Nah di situ lu dibutuhkan skill ya kalau gue bilang ya. Kalau kita nge-MC kan adrenalin kita itu ya dari penonton. Bener. Jadi persiapan juga bisa dibilang tuh kayak radio itu kan istilah kata gini. Kalau menurut gue ya sebagai penyiar pendengar radio bahwa gini. Yang penting nyampe ke audiens itu ke pendengar itu adalah apa yang mau lo ucapkan, apa yang lo mau sampaikan. Dan juga lagu juga udah diplaylistin. Mereka tuh nggak perlu tahu kalau misalnya mereka tuh lo sebagai penyiar radio udah mandi apa belum, udah gosok gigi apa belum, lo pakai kaos kutang dong apa belum, apa enggak gitu kan. Itu enaknya. Makanya jadi ada plus minusnya sih. Betul. Tapi makanya kalau saya ngomong soal radio, jujur gue bisa bilang tuh gue penggila radio gitu. Karena apa? Karena gue kadang-kadang suka dapet tema-tema yang apa ya, yang menurut gue tuh ini pas banget sama hari gue. Iya kan? Karena apa? Karena kita bisa bilang tuh mood kita tuh berbeda-beda tiap hari. Ya kan? Aku pengen chill up deh, gue pengen denger channel radio yang ini deh. Gue pengen denger lagu 90-an deh, gue pindah nih. Nah, itu banyak pilihan. Bener. Kadang nih, itu yang kadang-kadang setiap radio itu punya tema-tema sendiri dan lo sebagai pendengar juga tinggal lo mau channel yang mana. Hal itu yang gue bilang tuh yang bisa dibantu bikin radio tuh nggak hilang. Bener. Ya kan? Gitu. Karena memang ya seperti gue bilang tadi kan, ada orang-orang yang memang tetap mencintai radio ini. Bener. Dan nggak akan hilang menurut gue. Ya, we'll see 10 tahun ke depan, gue nggak tahu. Kalau umur kita panjang kan kita masih sehat, ya kan? Kita lihat gimana radio. Tapi untuk sekarang gue berani bilang radio itu nggak akan mati. Dan gue berdoa semoga selama radio itu selalu ada. Amin. Karena apa? Satu media yang istilah kata yang sampai pelosok pun ya guys ya, itu bisa denger tanpa harus lo keluarin kuota. Iya kan, lo cuma cukup listrik doang kalau pakai baterai ya. Sekarang bener loh, bisa dibilang yang gini, era smartphone sekarang, gue nggak bilang smartphone itu bukan satu kebutuhan, itu kebutuhan. Dan sekarang it's all about handphone semuanya. Tapi kan nggak semua tingkat ekonomi itu bisa mampu beli kuota untuk dengerin namanya kayak radio digital ataupun tadi kita sebutkan kan. Mereka kadang-kadang masih konvensional nih, radio yang kotakan kayak gitu, tinggal pakai putaran-putaran gitu kan, tuner-tunernya itu, gue dapat gitu, tinggal mereka cari posisi aja nih mau di mana. Itu kan pedalaman kadang-kadang tingkat ekonomi mereka nggak cukup buat di kuota. Itu kan satu buah hiburan buat mereka. Betul. Free, gratis, dan bisa ngabis waktu mereka dengan mood yang enak. Iya kan? Setuju. Nah, kita langsung ke berikutnya. Gua belum kasih tau ke teman-teman Kado Talks ini nih, lo di radio apa sih, Dot? Ya Allah, benar-benar ya. Gua kasihkan banget nih ngomongin soal radio, guys. Dari Medan lo radio apa? Kalau bisa gue tahu. Di Medan itu gua ada 2 radio. 2 radio pindah. Yang pertama itu Go FM. Go FM dan juga Mix FM. Wow. Ya, jadi ada 2 radio. Dan itu lama gua di situ. Dan memutuskan akhirnya untuk pindah ke Jakarta. Ya salah ya. Orang-orang mengejar mimpi, siapa tahu bisa presenter muncul di TV. Kalo gitu kan. Mengejar mimpi saya. Apa tuh? Hepeng dong hepeng. Ya. Itu tujuan utamanya. Itu tujuan utamanya gitu ya. Jadi pindah ke Jakarta. Wah, itu gak gampang Kado. Pasti. Gak gampang. Jadi gue begitu langsung datang ke Jakarta, yang gue tuju itu radio. Langsung. Jadi sebelum gue ke Jakarta itu gue sudah ngelis radio Jakarta itu apa aja. Wih, segitunya ya. Lo tulis lah tuh ya, pakai pulpen gitu kan, gitu ya. Iya. Jadi acuan gue dulu itu, ini gue sebut aja kali ya. Gak apa-apa lah. Acuan gue dulu itu adalah, kalau gue ngomong ini orang sudah pasti tahu umurnya, tahunnya kapan. Drive and Jive-nya Hard Rock FM. Oh my god. Melanie Ricardo. Gila, sumpah tuh sampai ramah gue. Dan gue suka banget sama Melanie kalau ngebawain ini beneran deh. Lo kayak ngantuk tiba-tiba kayak melek, tau gak sih? Melanie Ricardo sama Iwan Ramadan. Yes, benar. Jadi gue itu streaming dari Medan itu mereka gitu loh. Jadi gue harus punya ilmu nih ke Jakarta secara orang daerah ya. Gue harus punya ilmu nih ke Jakarta. Gue ngelamar lah ke tempat-tempat radio yang gini. Langsung diterima apa enggak? Enggak dong. Gue kirain deh. Enggak diterima. Terus enggak diterima gitu loh. Lo casting dulu. Penisian dulu gitu loh. Ngelamar ke sana kemari, ada yang dipanggil, ada yang enggak dipanggil. Aduh, kalau gue sedih kalau diceritain.
Gue ngerti banget Don. Karena gini, ini salah teman Kandoto kalau gini. Gue juga pernah iseng ya. Ini gue ngelamar dong. Ya kan? Tiba-tiba ada teman gue ngasih link nih. Dulu kan zamannya SMS kan, sama BB lah waktu itu kan. Ada suara kereta nggak apa-apa ya guys, itu psikiater kita ya. Oke, jadi Kado lo mau nggak? Jadi radionya itu radio yang selalu dengerin lagu dong Indonesia. Oke. Tahu dong ya kan. Oke lah, gue datanglah ke Sarinah waktu itu, tahu dong di lantai berapa gitu. Gue akhirnya merasakan babak-babak penyisihan kalau gue bilang dari awal lo kirim CV, terus lo dipanggil gitu kan, lo kayak ada, waktu itu gue ada psikologinya juga. Habis itu gue langsung kayak ada wawancara gitu kan, gue lupa penyiarnya siapa waktu itu. Gue sampai diambil sampel suara waktu itu. Tapi gue gara-gara waktu itu gue kalah kali ya, memang bukan rezekinya di radio, tapi mereka suka sama warna suara gue. Katanya kalau suka kok nggak dipanggil Kak. Coba boleh dicek mikrofonnya, salah autotune sekali. Nah, di situ masalahnya. Tapi nggak apa-apa, itu pengalaman gitu. Di situ masalahnya. Kita kalau mungkin ya dulu itu golden voice. Yes. Golden voice istilahnya. Golden voice itu masih diutamakan. Asli. Gue lupa dengan kata-kata golden voice. Sumpah itu satu buah mantra yang istilah kata yang lo punya golden voice. Golden voice otomatis lu punya radio. Lo kayak free tiket kemana pun langsung. Tapi gitu. Dengan perkembangan zaman, berat ya. Jadi dulu itu di zaman-zamannya Melanie, Ricardo dan teman-teman, radio itu adalah orang-orang yang mencari radio star. Jadi lu di radio dulu, lu baru jadi star. Ya, benar. Kalau sekarang star radio, lu punya nama dulu di luar, baru lu direkrut di radio. Tapi soal kualitas kita nggak tahu ya, gitu ya. Nggak tahu, gua nggak ngomong, itu pendengar gitu. Ya. Jadi itu yang salah sebenarnya. Bukan salah sih, yang mengikuti kemauan pasar juga gitu loh. Tapi eranya udah beda. Eranya sudah beda. Jadi kalau dulu itu radio star, lu pernah nggak sih tergila-gila sama punya radio? Yes. Iya kan? Yes. Sampai lu nggak mau ketinggalan show-nya. Jadi itu gua alamin banget. Benar. Gitu loh. Shout out to Bang Reja Kiss FM di Medan. Ya kan? Itu golden voice banget. Benar. Ya kan? Siapa yang nggak kenal dia di kota Medan dulu? Yes. Akhirnya gua ke Jakarta, ternyata ya sebelumnya ada yang batuk, sebelumnya tim gue guys. Iya. Tapi sebelumnya lu harus punya nama dulu. Benar. Akhirnya lu harus bawa massa untuk mendengar lo. Iya, benar. Gitu loh. Bukan lu yang mencari massa. Gua menyalahin itu gitu. Ya. Jadi no wonder ya sekarang apalagi di prime time, morning show sama afternoon show, gitu, evening show gitu. Lu harus yang minimal lu punya followers berapa lah, lu baru bisa jadi penyiar radio. Walaupun lu tidak punya golden voice, tapi sekarang digitalisasi, suara lu bisa dibenerin gitu ya. Gitu, tapi which is good. Ya, nggak masalah juga sih sebenarnya. Jadi balik lagi ke pertanyaan tadi, sebenarnya gue di radio apa? Sekarang gue kerja di kantor berita radio. Kantor berita radio, KBR ya. KBR. Jadi dia sebenarnya gak usah tanya frekuensinya. Jadi dia media content company. Dia itu memproduksi sebuah acara lalu disiarkan di seluruh radio di Indonesia. Oh, I see. Gitu. Oke. Gue ngerti konsep. Jadi kayak hook. Nah, iya, dia buat ini. Siapa tahu ada stasiun TV yang mau ngambil, silakan. Gitu kan. Nah, radio itu seperti itu. Benar. Akhirnya gue diterima di sana. Dulu anak perusahaannya ada Green Radio namanya. Gue di situ baru akhirnya bergabunglah sama KBR ini. Sebenarnya awalnya gue itu berkecil hati, kenapa gue nggak diterima di radio-radio yang beken di Jakarta, yang punya nama. Gue nggak usah sebutin, lu pasti semua udah tahu gitu. Kenapa? Anak 90-an pasti tahu. Iya, tapi sampai kesini gue sadar Tuhan itu taruh gue ke situ itu karena memang ada satu tujuan. Gue perlu buka ayat Alkitab. Nggak usah. Jangan ngomong itu kan, Bebs. Tapi gini, kalau gua di radio yang ternama itu, gua dapat fame. Yes. Gua terkenal. Benar. Tapi udah gitu. Tapi di KBR sekarang, gua bisa ngobrol dengan banyak orang. Gua ngobrol sama pejabat, gua ngobrol sama ahli, gitu loh. Achievement gua sampai sekarang gue sudah mewawancarai wakil presiden. Wow. Ya kan, gue sudah mewawancarai wakil presiden.
hampir ke Pak Jokowi sih kemarin karena pandemi ya guys, jadi nggak jadi. Wow. Jadi itu achievement gue sebenarnya. Jadi gue melihat jalan Tuhan, oh ternyata gue ditempatkan di sini gitu loh. Benar. Gue wawancara ketemu sama menteri-menteri, gue ketemu sama ahli epidemiologi, sama pas kemarin pas pandemi, gue ketemu sama aktivis. Jadi ya selama lu nggak menyerah gitu loh, dan lu dikasih jalan sama Tuhan, lu melakukannya dengan sepenuh hati, lu akan menemukan sesuatu yang membuat lu, well, kayaknya gue memang di sini. Benar. Jadi gue nggak dapat fame sebenarnya, gue nggak terkenal, tapi karena ya itu tadi pencapaian gue itu. Yang tadi itu daging banget loh guys, itu daging banget ya, disimpan. Oke. Gue coba sekarang ini apple to apple sama dunia MC ya. Jadi gini, kayak sebenarnya radio, penyiar radio dan MC itu sebenarnya bisa bilang look like sama. Kita menggunakan kemampuan berbahasa kita. Betul. Makanya gue bilang jadi ada kayak championnya sendiri. Kalau gue bilang Don sama gue tuh punya sejarah sama, gue ketemu banyak tokoh-tokoh, artis public figure yang gue pikir tuh yang susah banget buat digapai kalau misalnya kita bukan di kerjaan seperti sekarang ini. Ya kan. Oke, ini karena waktu juga sangat terbatas banget Don, tapi ntar semoga kita ada episode 2 ya. Oke, gue punya ada 5 pertanyaan buat lo. Ya, jawab cepat. Ini salah satunya yang ini kayak yang di YouTube yang tapi kan nggak pakai fishbowl, tapi kan nggak ada sponsor, say. Ini punya kita sendiri, Idos, ya kan? Oke, enakan MC apa penyiar radio? Penyiar radio. Duitnya enakan MC apa penyiar radio? MC. Bagus. Aku suka dia jujur, ya kan gitu loh. Oke, lebih enak baca cue card apa ngomong langsung? Ngomong langsung. Setuju. Kalau cue card agak dibayar ya guys. Cue card untuk protokoler ya. Benar. Gak bisa salah ngomong, pejabat kiong, kan? Tokoh siapa waktu lo jadi penyiar radio yang sangat yang lo teks kata bisa ketemu? Gimana tadi? Bintang tamu siapa yang akhirnya lo bisa wawancarai dia waktu di radio? Oh, ya wakil presiden. Oh wow, luar biasa. Lo nggak minta Haji, Pak Kiai. Oh ya Pak Kiai. Assalamualaikum. Ya kan gitu loh. Oke, kalau wish lo tentang dunia radio? Wish gue tentang dunia radio, semoga dunia radio itu tetap dicintai. Ya kan, tetap dicintai, dan anak-anak muda kalau pengen jadi penyiar radio jangan mikir lo pengen terkenal. No, itu salah. Ya, walaupun awalnya dulu gue pengen terkenal, ya kan, tapi ya itu apa? 3 menit lagi katanya. FB produser kita bilang 3 menit lagi. Antara 3 menit sama bungkus sebenarnya beda tipis. Itu enaknya guys kalau Kadotok ya. Jadi kalau Kadotok itu semua natural gitu. Tiba-tiba ada orang batuk lah tiba-tiba yang kayak gitu loh. Nggak masalah, biar kalian tuh tidak berarti sebuah settingan ya. Oke, yang pasti wish lo tadi semoga radio tetap ada. Tetap cintai radio. Eksis tetap terus ada, dan juga semoga juga pendengar-pendengar radio juga nggak hilang artinya dan tetap ada di radio, karena gimana pun juga kalau gue pribadi sebagai Kado juga bisa dibilang tuh gue adalah orang-orang yang mencintai radio. Gue bisa tumbuh kembang dengan banyak kosakata, tahu namanya bang-bang lagu gitu kan, referensi lagu apa segala gitu loh. Gue bisa share everything, tema-tema di bawah radio kepada teman gue nongkrong, itu semua dari radio. Dan membuat lo jadi sebesar ini sebagai seorang MC gara-gara radio. Gara-gara radio gitu. Dan juga akhirnya gue tahu cara ngomong dengan nada yang enak tuh gimana, karena baik MC maupun nyanyi tuh sama-sama mengeluarkan nada dan harus dibentuk dan harus diikutin, ada alurnya. Gitu. Nah, sebelum thank you banget ya, pasti ini gara-gara produser kita bilang 3 menit lagi, 2 menit lagi. 3 menit antara oke sih sebenarnya. Ya pastinya bener, makanya ya nggak apa-apa lah ya kan. Yang penting gue punya production juga gitu kan. Ya pastinya juga Don, thank you so much. Thank you, Kado. Kita waktunya mungkin nggak banyak, tapi semoga apapun yang di-share pada hari ini bisa jadi satu buah ilmu buat teman-teman semua, terutama buat mereka yang kangen dengan namanya tentang radio ataupun mau tahu banget tentang dunia radio zaman dulu kayak apa sih gitu, udah dibahas ya. Dan juga pastinya teman-teman Kado Talk, sebelum gua closing seperti biasa ada kata-kata daging buat kalian semuanya nih ya. Dan juga pastinya apapun profesi kalian, tadi Don duluan bilang bahwa ya jalanin dan juga nikmati semua era-era yang kalian lewati, karena pasti ada apapun itu judulnya di hari tua kalian tuh pasti berguna banget buat kalian. Hepeng akan mengikuti guys. Hepeng dengan Wonderful Beyond. Dan juga selagi jangan, kalau gue prinsipnya gue nggak mau ngejar terkenal sih. Kalau terkenal syukur, alhamdulillah ya kan, banyak
banyak endorsan ada sekarang. Yang penting adalah rekening gue gemuk Kak, ya Kak gitu. Baik, Don, thank you so much. Thank you Kak Dok. Sukses selalu, God bless you. Dan juga Kak Dotok, teman-teman semuanya jangan lupa untuk saksikan terus Kak Dotok yang bakal terus ada episodenya bersama dengan Boom Production. Dan kita akan terus ada seminggu sekali buat kalian semuanya. Semoga apa yang kita share hari ini bisa jadi berkat buat kalian semuanya. Kak Doco pamit. Sedih banget.